Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi 'azza wa 'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagimu ya Allah, ya Tuhan kami. Wahai Tuhan yang maha mengasihi menyayangi kami, yang maha menyaksikan kami, yang maha menjaga kami setiap saat, yang maha penuh dengan kasih sayang, tetap menetapkan iman di hati kami, Islam di hati kami, yang maha baik dengan memberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kami kembali hadir atas kehendak-Mu untuk menunjukkan kehambaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, sampaikan pula salam kami, rindu kami kepada baginda junjungan kami kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kami umatnya. Kiranya Engkau ya Allah jadikan kami umat yang menjadikan beliau sebagai idola dan teladan kami di dunia ini dalam bertutur kata maupun bertingkah laku, sehingga kelak di akhirat nanti pun Engkau pantaskan kami berada dalam barisannya, dan Engkau izinkan beliau menjadi pembela, memberi syafaat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami dan keturunan kami yang beriman kepadamu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, perjalanan kita di dunia ini adalah merupakan qadarullah yang harus kita terima, harus kita sadari bahwa saat ini Allah mempergilirkan kita menjadi hamba-Nya dan juga untuk mencapai tujuannya, menjalankan tugas khalifahnya dalam rangka mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, kedamaian, harmoni, agar nanti dapat membawa kepada kedamaian dan ketenteraman bagi semua, baik kepada manusia, lingkungannya maupun secara keseluruhan alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, persoalan yang paling mendasar bagi kita agar mampu menjalankan tugas kita sebagai hamba, dan tentu saja tugas kehambaan ini melekat pula tugas kekhalifahan, adalah bagaimana menjadi hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal mengingatkan kita bahwa tujuan penciptaan kita sebagai manusia dan bahkan jin adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah, mengabdi kepada Aku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan hamba
adalah orang yang melakukan pengabdian kepada Allah. Orang yang melakukan bakti sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian akan dinilai sebagai ibadah apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ada kesadaran bahwa kebaikan atau pengabdian itu kita lakukan karena adanya kesadaran Allah melihat kita melakukannya. Atau kualitas yang lebih tinggi lagi, yaitu apabila kita melakukan ketaatan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab yang disebut dengan hadis Jibril. Menjadi hamba itu harus didahului dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena dasar dalam beragama adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Apa yang dimaksud dengan pengenalan kepada Allah? Ma'rifat kepada Allah. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita kenali, yang perlu kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan ini tentu saja datang dari Allah sendiri melalui rasulnya, melalui para nabinya yang dilengkapi dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Apa 4 hal itu yang diajarkan dalam ilmu tauhid maupun ilmu tasawuf, atau yang diajarkan dalam ilmu akidah, yaitu pengenalan kepada Allah, mengenal perbuatannya, mengenal namanya, mengenal sifatnya, dan yang tertinggi juga adalah mengenal zatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, mengenal perbuatan Allah dikabarkan, diinformasikan oleh Al-Quran dengan cara dengan memperhatikan alam semesta ini. Karena semua yang terjadi adalah hasil daripada kerja Allah, perbuatan Allah dalam mencipta, dalam sifatnya, dalam kedudukannya sebagai Khalik, sebagai pencipta. Maka kita harus menyadari bahwa semua kejadian itu adalah bukti adanya yang menciptakan, adanya yang mengadakan. Tentu ini pengenalan memerlukan perenungan melalui nalar logika kita. Oleh karena itu kita diperintahkan dalam banyak ayat Al-Quran untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, penciptaan tumbuhan, hewan, penciptaan onta, penciptaan diri kita sendiri, agar mengakui bahwa semua yang terjadi ini ada zat, ada Rabb, ada Tuhan yang maha mengatur. Itu adalah mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengenal namanya. Nama-nama Allah tentu saja telah banyak kita pelajari. Nama yang tertinggi, paling mulia adalah Allah itu sendiri. Dan Allah memiliki nama-nama terbaik yang disebut dengan Asmaul Husna. Namun, nama Allah tidaklah terbatas hanya pada 99 nama terbaik itu. Karena nama Allah itu sebanyak dengan makhluknya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa fungsi nama bagi kita? Manusia memerlukan nama untuk dirinya agar dapat diidentifikasi siapa dia. Memanggil nama Ahmad itu mewakili seseorang yang diberi nama oleh orang tuanya. Sehingga ada identitas.
dia bernama untuk memanggilnya. Sehingga kita membutuhkan nama agar kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walahul asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki nama-nama terbaik. Maka panggillah Allah, serulah Allah dengan nama-nama terbaik itu. Jangan atau tinggalkanlah orang-orang yang tersesat, yang musyrik dengan menjadikan nama Allah itu tidak pada tempatnya. Allah tidak membutuhkan nama, karena Allah tidak bergantung kepada apapun. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau Allah membutuhkan nama, artinya dia membutuhkan sesuatu selain dirinya. Namun ayat tadi memberikan informasi kepada kita bahwasanya sesungguhnya yang membutuhkan nama Allah itu adalah kita, hambanya. Karena dengan nama itulah kita menyeru Allah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah, panggillah Allah, panggillah Tuhan dengan menyebut nama-nama terbaik tersebut. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, nama itu adalah mewakili perbuatannya. Allah disebut sebagai Al-Ahad. Allah disebut sebagai Al-Khaliq. Allah disebut sebagai As-Sami', Al-Basir, dan seterusnya. Itu semua mewakili atau merepresentasikan zat dan perbuatannya. Zat, sifat, dan perbuatannya. Kaitannya dengan kita, Allah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Itu menjadi nama terbaik bagi kita ketika kita ada kebutuhan kepada Allah, ada keinginan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka panggillah Allah dengan nama Tuhan yang Maha Pemberi rezeki sebagai bentuk pujian kita kepadanya. Kemudian ada sifat-sifat Allah. Dalam ilmu tauhid ada sifat 20. Sifat wajib yang 20, sifat mustahil yang 20. Ada sifat jaiz. Ini akidah awam. Dalam buku itu diberi judul Aqidatul Awam. Kenapa Aqidatul Awam? Karena itu adalah pengenalan awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, sama basar kalam hayat, hayy, kemudian al-hayyu, al-mutakallim, as-sami', al-basir, dan seterusnya. Itu semua adalah nama-nama yang perlu kita kenali tentang Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menjadi sifatnya. Untuk kita jadikan pembelajaran bahwasanya Allah itu berbeda dengan yang lainnya. Allah adalah zat yang unik, yang tidak terdefinisikan. Allah adalah zat yang tak terbatasi, tak terhingga, yang maha segalanya. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana pengenalan ini kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita? Karena bagaimanapun juga, untuk menuhankan Allah, maka hendaklah dia menjadi tempat kita bergantung. Untuk mentauhidkan Allah, maka hendaklah dia satu-satunya zat tempat kita berserah diri. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Allah itu esa. Kapan bisa mengatakan Allah itu esa? Tidak sekedar dalam teori saja. Karena boleh jadi kita mengakui Allah itu satu, tapi itu hanya dalam konsep belaka, tidak dalam
perasaan dan pikiran kita. Kita butuh rezeki, kita bergantung kepada pekerjaan. Itu artinya kita bergantung selain kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, bahwa Allah itu tidak esa. Tuhan itu ada yang namanya pekerjaan. Kalau ada tempat bergantung selain kepada Allah, maka tauhidnya belumlah sempurna. Nah, inilah yang perlu kita sadari, karena dalam kehidupan yang serba modern, serba canggih sekarang ini, semakin banyak Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Keinginan-keinginannya, rencana-rencananya dijadikan sebagai sebab untuk bisa menjalani hidup di dunia ini. Ilmunya dijadikan sebagai sebab untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya, kebutuhan diri dan keluarganya, pekerjaannya, kedudukannya, usahanya. Semuanya bisa jadi menjadi Tuhan-Tuhan kita. Ketika ia tidak kita tempatkan hanyalah sebagai pintu-pintu rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena sesungguhnya kita percaya bahwasanya rezeki dan segala sesuatu sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak akan bertukar dengan yang lain. Namun, karena kita bergantung kepada pekerjaan, bergantung kepada usaha, bergantung kepada sebab, bukan bergantung kepada Allah, maka kita meragukan akan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, karena begitu kompleksnya kehidupan kita saat ini, maka pengenalan kepada Allah perlu kita lakukan, perlu kita pelajari secara intensif. Ketika masjid atau pengurus DKM menyediakan berbagai macam majelis ilmu, maka itulah jalan-jalan bagi kita untuk menguatkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengenalan yang akan mengantarkan kita menjadi muslim. Pengenalan yang akan mengantarkan kita menjadi mukmin. Dan semoga pengenalan itu mengantarkan kita menjadi seorang muhsin. Karena muslim belum tentu ya seorang mukmin. Karena boleh jadi dia telah bersyahadat, tetapi syahadatnya tidak menjadi kontrol bagi ucapan dan perbuatannya. Bahkan syahadatnya tidak membawa dia melakukan kewajiban-kewajiban individu seperti salat, puasa, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Islam saja belumlah dia penuhi, apalagi yang namanya iman yang menjadikannya dia menjadi mukmin. Apalagi sampai pada tingkat muhsin, di mana Allah senantiasa hadir dalam setiap perasaannya, senantiasa mengawasi, senantiasa memberikan segala kebutuhannya, senantiasa mengasihinya, dan tidak pernah meninggalkan dan mengabaikannya. Sehingga dengan perasaan itu, dia akan bersyukur kepada Allah, kemudian memberikan baktinya, memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan terus kita belajar, melakukan banyak ibadah, tidak hanya yang wajib, tetapi kita lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah, maka pengenalan kita kepada Allah semakin hari semakin meningkat. Dan Allah akan memberikan satu kedamaian dalam hidup kita, ketenteraman dalam hidup kita. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka istiqomah di jalan itu, di jalan agama Allah, terus menerus melaksanakan bukti keislamannya, mewujudkan bukti keimanannya,
sampai pada dapat mewujudkan dan mengimplementasikan bukti keihsanannya, maka itulah jalan istiqamah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah dalam menjalani hidupnya tidak lagi pernah menemukan yang namanya sedih, tidak lagi menemukan namanya ketakutan dengan segala problematika yang dihadapi di muka bumi ini. Semoga Allah mengabulkan segala harapan-harapan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan lihatlah masa lalu untuk mempersiapkan masa depan, dan bertakwalah kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengabarkan semua apa yang telah kita berbuat nanti di akhirat. Mari kita datang kepada Allah dengan segala kebodohan kita, segala kelemahan kita, segala maksiat, segala dosa, segala noda yang ada di hati dan pikiran kita. Tentulah kita hamba yang lemah, tidak akan sanggup untuk membangkang dan menentang Allah, karena Dialah Tuhan yang maha segalanya. Namun kita hamba yang lalai, hamba yang bodoh, yang zalim kepada diri sendiri. Ya Allah, kami datang kepadamu untuk mengetuk pintu rahmat-Mu, mengetuk ampunan-Mu, ya Allah. Kasihi kami hamba-Mu yang bodoh dan banyak maksiat ini, karena Engkau lah zat yang menjanjikan ampunan setiap hamba yang mengakui kelemahan, kebodohan dan dosanya, dan kemudian berjanji untuk memperbaikinya dan menggantinya dengan kebaikan. Kami datang dan berjanji kepadamu, ya Tuhan kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtimna bis-sa'adati fi ajalina bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Karim, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum. Wa dzikrullahi akbar. Aqimissalam.